Ya, lupa. Kemudian lanjut ya. Tujuannya selain dari memenuhi mata kuliah basis data, tujuannya adalah untuk memudahkan karyawan ataupun owner untuk bentar Pak, lagi admit teman-teman. Memudahkan owner atau karyawan itu untuk memantau alur pembelian, stok barang, dan juga misalnya tanggal expired secara detail. Nah, walaupun ini tuh database-nya itu hanya sebagai contoh, sebagai gambaran ya, tapi ini bisa diterapkan atau diimplementasikan ke dalam database secara real gitu. Kemudian ini kita akan selanjutnya melihat ini adalah tampilan dari tabel ya. Ini terdapat 5 tabel, tapi yang satu tabelnya nih di bawah. Nggak cukup soalnya. Ini kan ada 4 tabel ya. Ini ada tabel obat, tabel pelanggan, tabel karyawan, dan juga tabel supplier. Ini di tabel obat ini ada 11 record, ada 11 nama obat, dan juga detail-detailnya ada ID kode obat, dan lain sebagainya nih ya. Kemudian di tabel pelanggan ada 10 record, di tabel karyawan ada 3 karyawan atau 3 record, kemudian di tabel supplier ini ada 2 record, yaitu nama suppliernya adalah JNT sama Gilat. Kemudian slide selanjutnya adalah ini adalah tabel pembelian ya. Ini adalah transaksi dari pelanggan dan juga dari karyawannya juga. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tampilan dari relasi. Nah, di sini nih ada 5 tabel ya ini. Jadi ada tabel pelanggan, kemudian tabel karyawan, kemudian dihubungkan ke tabel pembelian, kemudian tabel obat itu ke tabel pembelian, tabel supplier itu ke tabel obat, gitu. Kemudian lanjut ke implementasinya. Nah, di sini ya bisa kita lihat, di sini saya akan tujuannya itu menampilkan transaksi pembelian obatnya. Di sini dilihat ini adalah kode SQL-nya, SQL view ini. Di select ini kita akan menampilkan field ya, field dari apa yang akan kita tampilkan nanti, yaitu ID kode pelanggan, S ID customer. Gunanya S ini adalah untuk menampilkan tabel baru dengan nama yang baru. Tabel ID kode pelanggan ini dengan nama yang baru yaitu ID customer. Kemudian nama pelanggan, S nama obat, S nama obat ya. Ya ini adalah tabel transaksi ya di sini. Suaraku kedengeran nggak sih teman-teman? Ya ampun, kedengeran nggak sih ini? Kemudian, oh iya. Oke, lanjut. Ya ini adalah tabel transaksi ya ini teman-teman. Jadi ketika melakukan transaksi ini sudah kelihatan ini ID customer, ada namanya, ada nama obat yang dibeli, terus nama pegawai yang melayani dengan barangnya itu dibeli itu berapa banyak, kemudian harganya. Lah ini transaksinya ini berapa kali dengan ini, kemudian total harganya. Nah, bagaimana caranya mengetahui dengan, kan ini kan banyak ya, kan pasti bingung. Gimana sih caranya mengetahui oh aku itu beli ibuprofen itu sebanyak 2 dengan melakukan misalnya 1 transaksi gitu, misalnya kan ini banyak. Nah ini saya jadikan satu, ini saya akan menampilkan 1 saja dengan seperti ini. Nah di sini ya kita lihat select ini sama seperti slide yang sebelumnya, ini codingannya sama, tapi dia dikenakan pengkondisian di mana item itu sama dengan 2. Ya, item sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan ini total harganya. Kemudian kita menghitung item yang muncul itu barang yang dibeli sebanyak 2 itu muncul berapa kali gitu ya. Misalnya di contohnya di Afif ini, sebentar Pak, kelihatan enggak? Nah, ini misalnya di Afif ini ya. Afif itu beli ibuprofen. Ya, Afif beli ibuprofen. Beli ibuprofen sebanyak 2. Nah, Afif beli ibuprofen sebanyak 2 itu berapa kali? Kita lihat ya di sini. Ibuprofen 1, 2, 3, 4, 5. Dia melakukan ibuprofen itu sebanyak 5. Nah, di sini kita lihat
dia itu melakukan pembelian sebanyak 2 itu berapa kali dengan nama obatnya itu ibuprofen. Dilihat ya, 2 ibuprofen berarti 1. 2 ibuprofen 2 berarti. Kemudian 4 ibuprofen, bukan ya berarti. Karena yang diminta itu itemnya sama dengan 2. Karena ini itemnya 4, berarti nggak termasuk. Kemudian kita lihat lagi, di sini 2 ibuprofen, masuk ya berarti 3. Kemudian di bawahnya lagi 2 ibuprofen, 4. Nah di sini 2, tapi ini Mixagrip, nggak masuk kan berarti ya. nggak masuk karena bukan karena Mixagripnya, bukan. Karena Mixagrip pembelian sebanyak 2 ini itu cuma 1 kali. Kan kita nyarinya itu yang sebanyak 4 kali dengan itemnya itu 2. Gitu. Nah, berapa sih totalnya itu? Total dengan pembelian item sebanyak 2 dilakukan sebanyak 4 adalah 32.000. Benar kan? Berarti 8.000 tambah 8.000 ditambah 8.000 ditambah 8.000. Berarti 8.000 kali 4 sama dengan 32. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menampilkan daftar supplier dan obat. Nah, di sini kita lihat ya, select di mana, ya di sini kita lihat, kita akan menampilkan nama suppliernya itu siapa dan dia suppliernya ini menyetok obat apa gitu. Nah, kita urutkan dari nama supplier dan jumlah stok. Nama supplier, sebentar Pak, baterai saya habis. Lanjut. Dari nama supplier ini kan JNT ya. Nama supplier ini kan JNT. Ini otomatis ascending ini berarti. Dari JNT kemudian ke kilat. Dari stok yang paling sedikit. Dari stok 10 kemudian ke yang besar. Kemudian ini 5 dari yang kecil kemudian yang ke besar. Nah, di sini saya akan menampilkan gimana saya akan menampilkan dari masing-masing supplier, dari masing-masing, yaitu dengan codingan yang sama, namun dikasih kondisian where nama suppliernya itu, misalnya ini kilat ya, dengan nama suppliernya itu sama dengan kilat. Kemudian bawahnya juga dengan nama supply yaitu JNT, gitu. Ya, di sini adalah hasilnya. Kemudian bawahnya yang terakhir adalah menampilkan rata-rata penjualan tiap karyawan dengan tiap obat yang dijual. Jadi kita akan menampilkan rata-rata dari tiap karyawan, rata-rata penjualan dari tiap karyawan dengan tiap obat yang dijual. Misal, untuk Lia, ya untuk Lia, dia menjual obat ibuprofen. Dia menjual obat ibuprofen ya. Menjual obat ibuprofen itu sebanyak berapa? Menjual obat ibuprofen ya. Sebentar Pak, ibuprofen ini di sini. Menjual obat ibuprofen, dia dengan rumusnya ini adalah mencari rata-rata yaitu dari total harga per item. Jadi dari ibuprofen ini kan ini dijumlah, kemudian dibagi 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2, 3 ini enggak usah karena nama karyawannya adalah Rio gitu. Yang dijumlah itu yaitu 2. Nah, tujuannya untuk menampilkan rata-rata penjualan dari tiap karyawan dengan tiap obat yang dijual, yaitu untuk melihat nama karyawan ini telah menjual obat A berapa banyak, rata-ratanya itu berapa banyak dengan obat A, dengan karyawan A. Gitu. Begitu Pak, sudah. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Mungkin kecepatan atau gimana atau kurang jelas, monggo boleh disampaikan untuk teman-teman. Oke, makasih Il. Saya dulu ya Il. Ya Pak, boleh.
Itu gini punyamu menurut saya sudah bagus. Itu contoh kecil itu sudah mewakili contoh yang lain kan gitu tuh maksudmu? Ya, betul. Nah, Ya. contoh kecil itu nggak harus dikasih contoh semua, nggak habis waktunya. Itu contoh kecil untuk mewakili contoh yang lain. Cuma di situ kamu juga harus tahu kalau rekap penjualan akhir atau gimana Kalau kamu Yang bikin laporan, itu laporanmu itu kan gini kalau orang bikin seperti itu udah bagus Namanya gini itu yang menurut kamu, apakah saya yang sampaikan ini sudah kamu kerjakan atau belum, saya nggak tahu, saya mau tanya ke kamu itu. Apakah kamu itu bikin laporan harian? Misalkan gini, ibuprofen itu sehari ini laku berapa? enggak, Pak. Saya enggak itu. Belum. Oh gitu. Iya, Pak. Seharusnya seperti itu ya, Pak. Kenapa? Seharusnya Ya, kan paling nggak per kamu tuh punya harian ending. gitu. Kamu Ya. kamu tuh sudah jalan, cuma kamu belum sampai masuk. Sudah jalan, sudah bagus. Tapi kamu belum sampai masuk sampai habis. Maksudnya apa? Kamu tutulan kayak gini, pasti yang punya obat itu tanya, sing hari iki sing nyetor dari supplier mana, berapa, jenisnya apa. Satu. Yang kedua, hari ini tuh laku berapa. Iya. Kenapa Pak hari ini sama hari besok bulanan itu sama. Kok bisa Pak? Ya sudah, ring aja. Tanggal sekian, tanggal 11 itu laku berapa? Oh Pak, ternyata Pebuvian laku sekian, saya sekian. Oke. Pak, kalau lihat itu kan harian ya, hari per hari. Hari ini sekian, besok sekian. Itu harian. Kalau mingguan itu ya apa Pak? Ya sudah, ring tanggal sekian sampai sekian. Berapa? Itu mingguan. Tapi yang paling sering ditanyain itu harian. Hari ini tuh laku berapa? Orang punya apoteker harus tahu seperti itu. Terus ditanya, supplier itu kan setornya kan bulanan toh, nggak mungkin harian. Iya. Masa bendino nyetor kan nggak Enggak, mungkin. Pak, enggak lah. Bulanan toh. Atau per 3 bulanan. Ya. Nah, jadi transaksimu harian itu nanti kan harian metu kan barang ibuprofen itu keluar terus sampai satu bulan. Satu bulan itu piro sih sing payu kabeh. Karena apa? Barang yang kamu jual itu bakalan menjadi laporan untuk beli lagi di supplier. Benar apa tidak? Iya, betul. Bisa beli, Benar nyetok kan? lagi atau Itu. enggak gitu ya, betul. Nah, betul. Nyetok Nyetok lagi lagi atau apa tidak. enggak? Misalkan minggu ini Kenapa sih gitu? tanggal 1, tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari itu mau beli ke supplier. Itu kan 1 Januari itu kan hasil dari 1 Desember itu kan hasil dari November bukan Iya. Oh, bukan, Pak. Bukan. Ya, dari November seret ditelek Desember tanggal 1. Ibuprofen tek piro? Kemarin Pak, kulaan itu 100, ini kulaannya tak bulan kemarin 100, sekarang tinggal 50. Ini kan Desember tuh. Iki ya apa kulaan 50 mana atau ya apa? Oh, jangan banyak-banyak Pak, sisanya masih 50. Kula aja 25 gitu. Jadi data yang kamu jual itu akan menjadi data laporan untuk menjadi data kulaan. Ya. Data untuk supplier nyetor ke kita. Kamu mau nambah atau kamu mau mengurangi. Bener kan, Ya, betul, Pak. Jadi intinya gini, kamu bikin laporannya itu harian bulanan. Jadi harian kan tinggal tanggal piro sampai tanggal piro ngono sih. Ya. Difilter nganggo yang Pak Denny ajari loh. Filter pakai tanggal. Ya. Yang Tanggal. date field itu ya, Pak ya? Betul. Itu kan harian, mau ditakoni, dino iki payu piro? Aduh nggak tahu ya Pak, kan nggak mungkin. Terus besok lagi, hari ini payu berapa? Ayo sekian. Jadi kan nanti ngelompok di akhir bulan, kamu akan ngelompokin, nitili, ngekaunin, oh Ibu Firman itu 1 bulan itu laku sekian Pak, karena laku sekian Pak, laku sekian, jumlahnya sekian Pak. Lah jumlahmu laku nih semua Bovian itu ono 100 kulaan. Kamu laku sekarang nggak berapa? Bulan ini lakunya 50.
50 Pak Ibu Vian. Oskadon itu sekian-sekian. Saiki aku mau tanya Il, sisa stoknya piro? Oh ya lakunya sekian, stok sisa sekian. Oke Il. Berarti awakmu kulak meneh piro Il? Misalkan kemarin kulak 100 Pak, laku 50. Kita harusnya ya kulak 50 ben dempuk 100 mana kan gitu. Iya. Tapi kan manajernya bilang, yang punya Il ojo 50 mana deh Il, kurang ngono. Makanya kenapa laporan itu diajukan ke yang punya apoteker. Bu, ikin entek sakmene kalau dari data normal. Jumlahnya 100 entek jumlahnya 100 payu 50 kulake 50. Iya. Puk 100 maneh. Tapi kalau yang punya apoteker si Il ojo dhisik Bu Vin iki kurang ngono deh Il. Kurang ngono. Berarti stoknya besok sakmene lho, Bu. Nah, kan ngono ya Il ya. Kamu harus bisa bikin itu Il, kamu sangar Il, kamu bikin di apoteker gitu. Nggak manual kritik-kritik nganu langsung di-print, ditandatangani, Pak ini Bu, Pak Bu ini sudah laporannya bener apa salah? Oh iya Il, bener Il. Nah, ini loh Il, enak Il, gampang ngono loh Il. Begitu ya Il, kamu sudah bisa Il ternyata. Tinggal laporannya harian, gampang ya Il. Harian sama bulan itu sama aja Il. Harian sama bulan itu beda pakai bulan date Il. field itu. Kenapa? Pakai date field Pak. Filter. Oh iya pakai filter. Iya Pak, ya Pak. Siap. Ya, kamu kan 01 11 2020 filternya ya. Ya. 01 11 2020. 01 30 2010 berarti tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya. Wis ngesot dhewe Il. Pakai terus ditambahi grup. Di grup no. Ya, Noto Il. diurutkan. Nah, oke ya Il. Wis Il itu kamu tambahi, kamu bikin kan gampang sih Il main nambahin ngono tok. Jadi kamu nanti tahu sama ngurangi supplier payune sakmene, berarti kamu harus menampilkan payune sakmene Pak, stokku sakmene, kudune aku kulak. Jadi kan kamu gabung stok sampai laku to Il. Payune sakmene Pak, stokku sakmene mbok kurangi, stok dikurangi keluarnya barang, sisa sakmene lah. Sisa sing iku sing bakal jadi calon untuk kulaan. Lek ngono sih Il. Ya, betul. Tinggal bosmu gelem kulaan sakmene maneh apa ora. Lek oga berarti datamu sing kulaan iku mang menjadi data suplai bulan berikutnya. Payu nggak payu kan tetap diinput. Misalkan Oskadon, gak sing tuku 0, kulaane 5, sing tuku 0, ya pancet 5, Il. Oh, iya. Il gak payu, Il. Nah, jadi data suppliermu itu terbarui maju terus. Apik kan? Nah, kamu bisa bikin sistem iku Il paling enggak itu ya 5-6 juta lah Il. Meskipun sekelas akses. Kalau nggak no gajinya segitu, Pak. Kenapa? Gajinya segitu, 5 juta, 6 juta. Iya, paling kecil. Paling kecil kamu bikin itu 5 juta, 6 juta. Paling kecil aku bilang. Kalau kamu bikin di apoteker Majapahit di pojokan depannya alun-alun, 10 lah, Il. Iya, Pak. Ya. Karena obatnya banyak loh, Il. Iya. Obatnya banyak, jangan salah loh, ya. Blenger itu. Nah, sekarang pertanyaan yang ini. Lah, obat racian ya apa, Pak Den? Loh, kamu bikin lagi program. Jadi satu obat racian peracik untuk, misalkan, racikan untuk obat demam untuk anak balita. Kan diracik, toh. Malah lagi programnya beda lagi. Jadi bosmu itu gatek ngeritik lek sakmene gram, rego sakmene, lek sakmene gram ketemu piro, gak jaman Il. Jadi mek apotekere iki dari resepe Dokter Sumantri Mojokerto. Oh, tibake racian sakmene. Notae diwaca diinput karo tukang ngeracik sakmene. Ketemu sakmene lho Il, langsung. Wis gathek oret-oretan maneh. Metu kritik. Lain nek Mojokerto masih diinput nang pojokan niku kanggo kasir biaya. Etek. Kalian biasa. Oke ya Il. Paham ya Il. Kamu harus bisa bikin ngene lek dadi dhuwit ya Il ya. Iya, betul, Pak. Ndek-ndekan ae, gak usah dukur-dukur. Wong ku gak ngerti Il, visual basic wis gak mau tahu. Pokoknya apa komputerku sing cilik iki. Outputnya ya, betul, Pak. Heeh, komputerku sing cilik iki sing gathek pemrograman visual iso digawe nganggo akses saya Pak Den. Cukup. Wong datae yo sakmene kok kan ngono ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan.
tentang codingannya atau gimana, nggak apa-apa, tanya teman-teman. Apapun tanya Ayo S1 ayo tanya Siapa yang mau tanya? Yang tanya berbobot saya kasih nilai. Oke, belum, aku masih ada satu. Kenapa itu dolar nggak rupiah? Karena itu Pak, saya ngerupiahkan nggak ada pilihan ya Pak. Iya. Bukan, pertanyaannya enggak itu. Kamu laptopmu iku seri ini Inggris, guguk seri Indonesia. Lihat itu pengaturan regionmu. Kamu ikut Amerika kamu itu. Oh iya Pak. Loh, coba Nyarinya lihat di setting. laptopmu. Nyarinya di settingnya nanti. Region Negara. Iya. Negaramu kan negara di bukan Indonesia kamu itu, Amerika kamu itu, USA. Oh iya Pak. Nah. Iya Pak, memang dolar Pak. Aduh. Kan itu ya. Mahal USA. $4.000. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada. Cukup? Ya Pak. Cukup ya teman-teman. Oke, Il, kamu tak kasih 88 juga, Il. Terima kasih. Mohon dikoreksi. Terima kasih, Pak. Ditambah ya, itu nanti buat laporan kalian tidak harus dipresentasikan lagi, harus langsung sudah pada laporan. Kamu nggak revisi kamu. Cuma nambahin aja di situ ya. Oke ya. Kamu kerjakan serius loh, Il. Kalau nggak sama dengan nilai mulu ya. Iya, sama Pak. kayak si Rosi juga. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Ini gantian ya nanti. Nanti saya share lagi ya linknya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.